Ya, selamat pagi. Kali ini kita membahas UTS yang kemarin. Ya. Nah, kemarin ada propana 70 Celcius atau kita jadikan Kelvin 343 Kelvin, tekanannya 25,95 bar. Nah, ini kita cari di tabel B1 di Smith Vanes edisi 5. Itu akan tercantum TC temperatur kritis 369,8 Kelvin, kemudian tekanan kritis 42,48 bar, dan volume kritis itu 200 cm3 per mol, kemudian ZC atau faktor kompresibilitas kritis 0,276, kemudian omega atau faktor eksentrik 0,152. Nah, ini cuma bisa kita baca di tabel B1. Nah, kemudian bagaimana mencari volume uap jenuh dengan persamaan van der Waals? Kita cari dulu nilai A dan B. Ini B ya, A dan B dari persamaan van der Waals. Jadi ini B ya. Oke. Yaitu untuk A-nya 27 kali R kuadrat kali TC kuadrat dibagi 64 PC. Kita masukkan nilai-nilai TC dan PC-nya, ya ini tadi TC-nya 369,8 Kelvin, itu harus dalam bentuk Kelvin. Kemudian PC-nya itu 42,48 bar. Untuk nilai R-nya dengan satuan bar dan Kelvin, kita nilai R-nya itu adalah 83,14. Itu ada di appendix A2 di buku Smith Vanes edisi 5. Nilainya akan terhitung 9387569. Kemudian untuk B itu R kali TC dibagi 8 dibagi PC. Nah, jadi 83,14 kali 369,8 dibagi 8 dibagi 42,48. Kan ketemu sama dengan 90,47 itu nilai B-nya. Nah, kemudian bisa kita hitung volume uap jenuh, yaitu dengan persamaan VI plus 1 sama dengan RT per P ditambah B min A kali VI min B dibagi T pangkat setengah dibagi P dibagi VI dibagi VI min B. Nah, di sini VI ya di ruas kanan, kemudian di ruas kiri VI plus 1. Perhitungan ini kita menggunakan metode analisa numerik. Ini nanti bisa kita masukkan sebagai input untuk VI, ya, masukkan ke ruas kanan, kita tebak saja VI-nya. Nah, kemudian nanti akan kita hitung VI plus 1. Andai VI ketemunya sudah sama dengan VI plus 1, ya, VI plus 1 itu nanti kita hitung sama dengan VI tebakan awal ini. Ini VI tebakan awal, misalkan 100, ini ketemunya 100 berarti selesai. Jadi itu jawabannya. Tapi jika tidak sama, VI 100, VI-nya ketemu 150, kita ulang tebakannya. Ya, kita ulang VI-nya lagi. Lah, berapa? Terserah, tapi lebih baik kalau ketemunya 150, kita masukkan aja di sini 150. Kita hitung lagi VI plus 1. Misalnya ketemunya 200, berarti kan belum sama dengan 250. Nah, kita ulang lagi VI-nya dengan 200 tersebut. Itu seterusnya sampai nanti VI sama dengan VI plus 1. Kita masukkan nilai-nilainya parameter RT, P, B, A, T, P, dan B. Kita masukkan sehingga terbentuk persamaan ini. Nah, ini kita bisa hitung
hitung dengan menggunakan metode numerik. Nah, kita dapat melakukan metode numerik tersebut dengan iterasi menggunakan Excel. Jadi kita tebak 100 ya, persamaan tadi, kemudian kita hitung VI plus 1. Ketemunya 1180. Nah, kemudian 1180 kita masukkan lagi ke VI tadi. Ya, itu nanti akan kehitung VI plus 1 1175. Begitu seterusnya sampai nanti sama. Nah, ini akan bernilai sama pada nilai 1175,569. Nah, ini adalah volume uap dengan menggunakan metode Excel, van der Waals. Jadi demikian untuk perhitungan volume uap. Kemudian bagaimana dengan volume cairan? Volume cairan juga sama ya. Untuk cair jenuh persamaan yang dipakai yaitu ini. Kita mencari nilai C itu sama dengan B kuadrat plus BRT per P min A dibagi P dibagi P pangkat setengah. Parameter yang ada di sini kita masukkan ke persamaan tersebut. Nah ini B-nya tadi 90,47, R-nya 83,14, T-nya 343, dan P-nya 25,94, kemudian A-nya 9387569. Nah, kita hitung, ketemu C-nya ini, 88102,08. Setelah ketemu C, kita menghitung volume untuk cairan, yaitu VI plus 1 sama dengan 1 C dikalikan VI pangkat 3 dikurangi RT per P kali VI kuadrat dikurangi AB per P per T pangkat setengah. Kita masukkan lagi nilai-nilai yang ada, ketahui. Nah, di sini persamaan ini yang akan kita lakukan iterasi, bisa dengan menggunakan Excel seperti tadi. Ya. VI-nya kita tebak, misalkan bisa 100 atau 1000, terserah bebas. Nanti VI plus 1 terhitung berapa. Nah, jika tidak sama, masukkan lagi nilai tersebut sebagai VI, sampai nanti sama. Ya, nah itu nanti akan ketemu minus 38,0907. Nah, kemudian yang B, yang A tadi dengan menggunakan van der Waals, karena dengan korelasi yang digeneralisasi. Ya, untuk volume uap, untuk persamaan yang digeneralisasi, nanti kita menggunakan persamaan ini, ya. Z sama dengan 1 plus BTC per RTC dikalikan PR per TR. Nah, untuk parameter-parameter ini kita cari sebelumnya, yaitu TR sama dengan T per TC, 343 dibagi 369,8, ketemunya 0,9275. Kemudian PR, P per PC, P-nya tadi 25,94 dibagi PT, sama dengan 0,6106. Kemudian nilai B0 sama dengan 0,083 dikurangi 0,422 dibagi TR pangkat 1,6 akan ketemu minus 0,393. Kemudian untuk B1 sama dengan 0,139 minus 0,172 dibagi TR pangkat 4,2 ketemu minus 0,0969. Kemudian persamaan BPC per RTC sama dengan B0 ditambah omega B1. Sehingga ketemu, ya dimasukkan nilai-nilai B0-nya tadi dan B1-nya. Itu akan ketemu BPC per RTC ini, minus 0,4077. Nah, nilai ini bisa kita masukkan lagi ke persamaan Z sama dengan 1 plus BPC per R per TC dikali PR per TR. Ya, 1 plus BPC per RTC ini PR per TR, ketemu 1,2684. Sehingga volume uap sama dengan ZRT per P. Ya, ZRT per P sama dengan
1394,4 cm3 per mol. Itu untuk volume uapnya dengan menggunakan korelasi yang digeneralisasi. Nah, kemudian untuk volume cairannya dengan menggunakan persamaan ini, bracketed, yaitu V sama dengan VC kali CC pangkat 1 min TR pangkat 0,2857. Ya. VC CC-nya masukkan aja, TR-nya tadi ini, TR. Nah, itu akan didapatkan volume cairan 194,74 cm3. Itu volume cair dan volume uap menggunakan korelasi yang digeneralisasi. Kemudian yang soal kedua, yaitu ada gas ideal yang dilakukan kompresi isotermal, kemudian kompresi adiabatis dilanjutkan dengan pendinginan tekanan konstan. Ya. Jadi nomor 2, ini A, kompresi isotermal. Kemudian yang B, itu kompresi adiabatis. Ya. B. Kompresi adiabatis dilanjutkan dengan pendinginan tekanan konstan. Ideal CP-nya 5/2R, CV-nya diketahui 3/2R. Kemudian P1-nya 1 bar dan volumenya 12 meter kubik. Akan dikompresi secara isotermal sampai P2-nya 12 bar dan V2-nya 1 meter kubik. Nah, ditanyakan delta U, delta H, kemudian Q dan W. Nah, dalam proses ini dapat kita gambar secara skema seperti ini. Ya, jadi dalam grafik P versus V, jadi P1, V1 tadi di sini, P1-nya 1, volumenya 12. Kemudian P2-nya 12, V2-nya 1. Nah, untuk kompresi isotermal, delta U sama dengan delta H. Itu sama dengan 0. Untuk kompresi isotermal. Kemudian untuk Q, itu sama dengan minus W, sama dengan R kali T. 1 kita anggap T1 saja ya, yang ini yang T isotermal ini adalah T1. Jadi dari kondisi 1 sampai kondisi kedua kita gambar secara skema. Alurnya ini, kurvanya ini adalah kurva isotermal. Jadi sepanjang kurva ini temperaturnya sama. Kita anggap saja sebagai T1. Jadi memang T-nya tidak diketahui. Jadi R kali T1 kali ln P1 per P2. Ini 8,314 kali T1, tetap T1, ln 1/12. Jadi ketemu Q-nya itu minus 20,66 T1. Jadi ini jawabannya. Jadi tidak dalam bentuk angka semua, tapi masih mengandung variabel T1. Pada kompresi isotermal, delta U 0, delta H 0, Q-nya minus 20,66 T1, W-nya itu plus positif 20,66 T1. Jadi seperti ini. Nah, kemudian yang B itu adalah yang B, kompresi adiabatis dilanjutkan dengan pendinginan tekanan konstan. Itu kalau digambar seperti ini. Jadi kompresi, dia dikompresi adiabatis, ya, kemudian didinginkan pada tekanan konstan. Jadi dalam hal ini dia berhenti sampai P, katakanlah PX, VX.
dan TX tentunya. Ya, di sini ada TX juga. Jadi TX itu di titik ini. Jadi ini dikompresi, tentunya ini berhenti di PX itu P-nya sama dengan P2, yaitu di tekanan 12 bar. Jadi setelah berhenti di 12 bar, kemudian didinginkan sampai ke temperatur awalnya, yaitu T1 tadi. T apa? T isotermalnya tadi ya di sini. Nah, prosesnya seperti itu, didinginkan pada tekanan konstan. Jadi berhentinya memang di sini, tidak di sini. Kalau di sini kan P-nya tidak, nanti kan tidak sama dengan ini. Jadi supaya nanti P-nya konstan, dia harus berhenti di angka P12. Jadi ini dikompresi terus sampai tekanan 12, kemudian dia didinginkan pada tekanan konstan. Nah, sepanjang temperatur di sini, itu temperaturnya selalu naik. Dia jadi beda dengan ini. Ya, yang perlu difahami, itu pada kondisi ini temperaturnya tetap isotermal. Jadi kalau mau misalkan menggambar isotermal, ya harus sejajar dengan ini kurvanya. Selama dia tidak sejajar dengan ini, dia berubah naik atau turun, tergantung kita lihat posisi gambarnya. Jadi ini di atas ini semua berarti dia naik. Ya, semakin naik, semakin naik. Nah, lengkungannya kan dia semakin menjauh dari ini. Dari bawah ke atas itu kurvanya lengkungannya menjauh dari yang isotermal ini. Jadi dia disimbolkan naik. Tapi kalau kemudian di sini naik, kemudian dia mendekat ke sini, nah itu berarti dia bisa turun, ya, tidak naik terus temperaturnya. Ini di sini temperaturnya naik terus, dan yang bisa kita hitung nanti adalah kondisi di sini pada TX di titik ini. Ya, selain titik ini kita nggak bisa. Jadi di sini kita bisa mencari P-nya 12 ya, karena nanti konstan. P-nya 12 otomatis diketahui. Kemudian Vx dan Tx-nya nanti bisa kita hitung. Nah, jadi di proses B seperti itu. Dikompresi adiabatis, kemudian didinginkan tekanan konstan. Nah, ini. Untuk kompresi adiabatis, persamaan yang terlibat ini. Untuk mencari Px ya, jadi kita buat persamaan sesuai dengan yang ada di rumus-rumus di adiabatis. Px sama dengan P1 kali V1 per Vx pangkat gamma. Nah, Px-nya kan sudah diketahui sama dengan P2 itu 12, P1-nya 1, V1-nya 12. Tinggal Vx-nya yang kita cari. Gamma itu Cp per Cv, Cp per Cv, atau 5 per 3 ya, bisa kita hitung dari yang diketahui tadi. Sehingga ketemu Vx-nya 2,70192. Nah, jadi di sini tadi ketemu Px-nya itu 2,0792. Kalau di sini kan 12, di sini 1, berarti di sini tadi 2,07. Yaitu untuk Vx-nya. Kemudian untuk Tx-nya, itu dengan persamaan Px sama dengan P1 dikalikan V1 per Vx pangkat gamma min 1. Ya, Tx sama dengan P1 kali 12 dibagi V-nya 2,70192 pangkat 2 per 3. Ini kan 5 per 3 dikurangi 1 kan 2 per 3. Nah, akan terhitung Tx-nya 2,70192 T1. Jadi masih ada variabel T1 karena memang sejak awal T1 tidak diketahui. Nah, jadi Tx-nya ini. Nah, kemudian kompresi adiabatis itu Q-nya sama dengan 0. Kemudian delta U sama dengan W sama dengan CV delta T. Sama dengan 3 per 2R kali Tx min T1. Ya, jadi dalam hal ini T akhirnya itu Tx. Kemudian T awalnya itu T1. Ya, jadi untuk kompresi adiabatis, T akhirnya Tx, T awalnya T1. Sehingga bisa kita hitung, untuk delta U dan W-nya sama dengan 21,22 T1. Ini juga masih mengandung T1. Karena apa? Karena Tx-nya nilainya kan ini.
2,70192 T1. Kemudian T1 ya T1. Sehingga ini dikurangi ini menjadi 1,70192 T1 kali ini. Sehingga bisa kita hitung 21,22 T1. Dan yang delta H itu sama dengan CP delta T. Yang ini sama ya, tinggal ini diganti 5/2. Masukkan aja, ketemu 35,37 T1. Jadi itu. Kemudian dilanjutkan dengan pendinginan tekanan konstan. Jadi pada proses adiabatis ini tadi, itu G-nya 0, delta U-nya 21,22 T1, W-nya 21,22 T1, delta H-nya 35,37 T1. Nah, kemudian untuk yang pendinginan tekanan konstan, I sama dengan delta H sama dengan CP delta T. 5/2 kali R kali TX min T1. Nah, di sini TX ya. Nah, dalam hal ini T1-nya ini kebalik ini. Ini T akhirnya T1 kalau dalam hal ini ya. Karena pendinginan tekanan konstan bisa kita cari di sini. Nah, ini dari sini ke sini. Berarti ini T akhirnya yang sini. Ya. Berarti T1 kan ini T1. Berarti T1 min TX. Nah, T1 min TX untuk yang tekanan konstan. Jadi ini T1 min TX ini kebalik. Nah, ini T1 min TX. Berarti ini juga kebalik. Ini T1 min ini. Sehingga ini akan ketemu min. Nah, ini ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi Q sama dengan delta H, jadi ini dibalik ya, tinggal dibalik aja, jadi ketemunya min. Kemudian yang delta U, itu sama dengan Oke, saya ulangi untuk delta U sama dengan delta H dikurangi delta PV atau sama dengan delta H karena P-nya konstan bisa dikeluarkan jadi min P kali delta V. Delta H-nya tadi ini minus ya, otomatis ini delta H-nya minus. Nah, minus
Deltanya minus 35,37 T1, min P-nya 12 dikurangi delta V. Nah, delta V di sini berarti P2 min VX. Ya, P2 min VX. Ini min 35,37 T1 plus 20. Ini min. Oke. Ya, jadi delta U-nya ketemu min 35,37 T1 plus 20,4. Jadi sekali lagi tetap mengandung variabel T1. Kemudian W sama dengan delta U min Q. Delta U-nya ini ya. Tiru lagi berarti ini min 35 70,74. Jadi berapa itu teman-teman? Berarti min 70,74 ditambah 20 tambah 20,42 berarti 50,32. 50,32 minus. Nah, ini dw-nya sama dengan minus 50,32. Nah, kemudian totalnya berapa? Totalnya bisa kita jumlahkan 35,37 tadi delta H-nya ya. Ini deltanya 35,37 tambah minus. Berarti ini ditambah minus, berarti ini minus. Jadi ini 0, deltanya 0. Kemudian yang di sini delta U 21,22 T1 ya, delta U-nya 21,22 T1 dikurangi ini minus 35 T1 plus 20,42. Jadi berapa itu?
21,22 dikurangi 35,37 min 14 T1. Plus 15. Nah, ini. Kemudian yang G-nya itu 0 ditambah nih, min 35. Jadi 0 min 35,37. Ini hasilnya minus. Oke, kemudian yang B-nya 21,221 dikurangi 50,32 dengan 9,1. Ini. Ya, jadi totalnya delta hanya 0, delta U-nya minus 14,15 T1 plus 20,42 Joule, G-nya minus 35,37 T1, W-nya sama dengan minus 22,21 T1 min 50. Sorry, ini nggak bisa dikurangkan ini karena ini mengandung T1 ya. Ini tidak bisa dikurangkan ini. Nah, oke. Ini untuk pendinginan ada batis isotermal dilanjutkan dengan ini. Diabetes dilanjutkan dengan pendinginan tekanan konstan ya. Kompresi diabetes dilanjutkan dengan pendinginan tekanan konstan. Ini hasilnya. Nah, kemudian yang soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Propana 1 mol dipanaskan dari T1 150 Celcius atau 423 Kelvin sampai T2 sama dengan 500 derajat atau 773 Kelvin. Nah, kita cari T-nya dulu yaitu T akhir dibagi T awal atau 773 dibagi 423 ketemu 1,8274. Kita gunakan persamaan ini G sama dengan delta H sama dengan R kali integral CP per R dt dari temperatur bawah 423 sampai temperatur akhir 773. Nah, persamaan ini itu adalah persamaan yang ada di persamaan 47 atau 48. Masukkan aja ini R-nya. Kemudian di sini ada AB per T dan seterusnya ya. Dan tinggal dimasukkan. Untuk ABCD-nya untuk propana itu ada di tabel B1.
Nah, ini nanti akan kita hitung, terhitung 44.174,77 Joule per mol. Nah, ini adalah pembahasan jawaban dari UTS kemarin nih. Ini, jadi jawabannya dengan persamaan van der Waals, volume uapnya itu ini, kemudian volume airnya, cairannya ini, kemudian dengan korelasi yang digeneralisasi volume uap ini, volume cairannya ini, kemudian nomor 2 gas ideal, kompresi isotermal, delta H, delta U-nya ini, Q dan W-nya ini. Kemudian kompresi adiabatis dilanjutkan dengan pendinginan tekanan totalnya ini. Kemudian untuk propana yang dipanaskan, berapa panas yang dibutuhkan, itu adalah demikian pembahasan UTS. Terima kasih, selamat siang.